Sebuah mobil terbakar saat melintas di ruas jalan Warung Pojo Kalideres, Jakarta Barat. Oh, kebakaran. Dikit lagi mau hancur tuh. Bayar untuk uang gedung. Ganjar Pranowo copot Kepala Sekolah SMKN 1 Saleh, Kabupaten Rembang, buntut adanya pungli dengan dalih infak. Presiden Joko Widodo belusukan ke Pasar Cihapit, Bandung, disambut ratusan warga yang sedang berbelanja. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore hari ini bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi hanya karena saling ejek sesama atlet dayung pacu jalur di Kabupaten Indragiri Hulu Riau terlibat bentrok. Saling pukul pun terjadi hingga pembakaran sampan jalur. Bentrok antara sesama atlet dayung pacu jalur di Kabupaten Indragiri Hulu Riau terjadi di tepian Sungai Indragiri. Bahkan sampan jalur juga sengaja dibakar oleh sekelompok orang. Menurut Kapolres Indragiri Hulu AKBP Dodi Wirawijaya, kericuhan terjadi Selasa sore usai pertandingan event pacu jalur atau sampan di Kota Rengat. Perwakilan jalur atau atlet dayung dari Desa Redang dan Desa Kampung Pulau saling ejek hingga memicu perkelahian. Akibatnya 3 orang mengalami luka-luka dan 1 unit sampan jalur senilai puluhan juta hangus dibakar. Polisi bersama TNI dikerahkan ke lokasi untuk mengamankan situasi. Mediasi pun dilakukan kepada kepala perwakilan bersama lembaga adat setempat hingga akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk berdamai. Kejadian ini bermula dari perlombaan pacu sampan yang diadakan di Sungai Indragiri. Kemudian terjadi perselisihan ataupun salah paham antara kedua tim sehingga memancing emosi dari kedua tim yang mengakibatkan perkelahian di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Rengat. Kerugian harta benda terdapat 1 unit sampan milik tim Putri Bungsu Balang Hitam yang dirusak oleh tim dari Desa Kampung Pulau. Festival pacu sampan tradisional ini merupakan agenda tahunan dan menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan di Kabupaten Indragiri Hulu. Dari Indragiri Hulu Riau, Muhammad Yusuf, iNews melaporkan. Kebakaran menghanguskan sebuah mobil di Kalideres, Jakarta Barat siang tadi. Diduga api berasal dari korsleting listrik di bagian depan mobil. Inilah video amatir warga saat sebuah mobil yang sedang melintas di ruas jalan Warung Pojo Kalideres, Jakarta Barat, hangus terbakar. Kobaran api dengan cepat membakar seluruh isi mobil. Beruntung pengemudi yang merupakan seorang perempuan berhasil keluar dari dalam mobil bersama anaknya. Menurut salah satu warga yang melihat kejadian, asap keluar dari bagian depan mobil dan tidak lama kemudian kobaran api membesar. Diduga kebakaran berasal dari korsleting listrik. Kebakaran ini berhasil dipadamkan setelah 1 unit mobil pemadam kebakaran sektor Kalideres berhasil memadamkan kobaran api. Saya melihat dari jauh ada asap. Tapi pas saya datang orang udah rame. Tahu kebakaran mobil. Ada korban jiwa sih, Bang? Nggak ada korban jiwa. Saya datang orang udah rame, orangnya udah keluar duluan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun korban mengalami kerugian materi ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, hari kedua operasi Patuh Jaya 2023 yang digelar petugas kepolisian di Jalan Hashim Ashari Gambir, Jakarta Pusat diwarnai aksi kabur-kaburan para pengendara roda 2. Sedangkan di Jalan Rumah Sakit Sukanto Durensawit, Jakarta Timur, sejumlah pengendara motor nekat melawan arus lalu lintas untuk menghindari razia. Dua petugas kepolisian berusaha menyergap sejumlah pengendara roda 2 dan 4 yang bersembunyi di belakang bus Transjakarta di Jalan Kiai Haji Hashim Ashari Gambir, Jakarta Pusat. Meski pengendara mobil dan pemotor di sampingnya tak berkutik, namun pemotor lain yang berada di belakang mobil mendadak kabur dengan melompati trotoar pembatas jalur busway.
Aksi nekat memutar balik dengan melompati trotoar juga dilakukan sejumlah pemotor lainnya yang kedapatan menerobos jalur busway. Meski banyak pemotor yang berhasil lolos, namun sejumlah pengendara lainnya dapat ditindak petugas. Salah seorang pelanggar asal Tangerang berdalih sengaja menerobos jalur busway karena mengalami masalah pada mesin kendaraannya. Enggak, soalnya ada problem juga, Mas. Motornya mati-matian. Kalau dimacet mati, suka mati. Nah itu nggak bawa surat-surat kenapa, Mas? Dompetnya ketinggalan, Mas. Tapi tahu nggak kalau ada razia Patuh Jaya? Belum tahu. Saran operasi Patuh Jaya kali ini, yang pertama yaitu tidak menggunakan helm, berkendara di bawah umur, dan tidak memiliki surat-surat seperti surat izin mengemudi atau STNK. Dan yang keempat menerobos lampu merah. Yang kelima masuk jalur busway. Dan yang keenam TNKB tidak sesuai atau tidak sesuai dengan plat nomor. Sementara di Jalan RS Sukanto, Pondokopi, Jakarta Timur, sejumlah pengendara sepeda motor nekat melawan arah demi menghindari razia gabungan lintas jaya yang digelar. Seorang penumpang sepeda motor bahkan sampai terjatuh dan ditinggal rekannya saat memaksa berputar arah demi menghindari razia. Sasaran razia ini yakni pengendara yang melakukan pelanggaran secara kasat mata, serta kendaraan angkutan yang tidak dilengkapi uji kendaraan atau KIR. Yang kita tegur pertama adalah satu, pelanggar kasat mata. Lanjut kedua, untuk angkutan umum yang KIR-nya mati kita stop operasi. Lanjut yang kekurangan seperti lainnya kita gunakan secara humanis, peneguran maupun secara pendidikan. Di hari kedua razia, petugas berhasil menindak lebih dari 50 pengendara roda 2 dan 4. 30 pelanggar diantaranya hanya diberikan sanksi tilang, sementara 20 lebih kendaraan lainnya terpaksa ditahan karena tidak dilengkapi dengan surat kendaraan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan memenuhi panggilan pemeriksaan tim penyidik KPK siang hari ini. Hasbi Hasan datang dengan tim kuasa hukumnya untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan suap di lingkungan Mahkamah Agung. Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan untuk diperiksa terkait kasus dugaan suap di lingkungan Mahkamah Agung sebagai tersangka. Sebelumnya, selain Hasbi Hasan, ada tersangka lainnya yang ditetapkan oleh KPK yaitu Dadan Triyudianto sebagai Komisaris Independen PT Wika Beton yang tak lain badan usaha milik negara. Dadan Triyudianto dijadikan tersangka oleh KPK dan sudah ditahan atas kasus suap yang membawa nama Hasbi Hasan. Karena saat ini masih berlangsung, tentu nanti perkembangannya akan kami sampaikan lebih lanjut ketika tim penyidik KPK telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Tetapi yang pasti bahwa sebagai tersangka tentu segala hak-haknya termasuk didampingi oleh penasihat hukumnya maupun hak-hak lainnya kami berikan sesuai dengan porsinya dan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Jadi nanti ditunggu, kami pasti akan sampaikan hasil pemeriksaan dari yang bersangkutan setelah semuanya selesai. Hasbi Hasan sebelumnya melawan status tersangka dan mangkir dari pemanggilan pertama KPK yaitu pada 17 Mei 2023 lalu. Hasbi Hasan juga mengajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, 10 Juli 2023, pra-peradilan ditolak sehingga pemeriksaan sah untuk dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Hasbi Hasan. Dari Jakarta, Putu Bagus, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Menteri Perhubungan beserta jajarannya mengecek uji coba LRT Jabodebek. Masyarakat sudah bisa menjajal moda transportasi ini mulai tanggal 27 Juli 2023. Rabu pagi, LRT Jabodebek melakukan uji coba operasional terbatas dari stasiun Harjamukti menuju stasiun Duku Atas. Total perjalanan ini memakan waktu sekitar 35 menit dengan batas kecepatan maksimal 80 km per jam. Pada periode uji coba ini, masyarakat bisa naik LRT Jabodebek hanya dengan membayar Rp1 saja. Rangkaian LRT juga sudah dilengkapi sistem Communication Based Train Control Grade of Automation level 3 yang membuat LRT tidak lagi membutuhkan masinis untuk mengoperasikan kereta.
Diharapkan dengan beroperasinya LRT akan membuat masyarakat beralih dari kendaraan pribadi menggunakan kendaraan umum. Oleh karenanya saya menitipkan pesan kepada KAI dan para vendor dalam masa uji coba ini lakukan upaya-upaya perbaikan sehingga pada 18 Agustus di mana Presiden akan meresmikan sudah berjalan dengan baik. Pada periode uji coba ini, masyarakat bisa naik LRT mulai tanggal 27 Juli hingga 15 Agustus 2023 mendatang. Dari Jakarta, Yola Dwianti, Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan. Hamparan sampah menumpuk di sepanjang kawasan hutan mangrove Muara Angke Penjaringan, Jakarta Utara. Menurut peneliti pencemaran laut Pusat Riset Oceanografi BRIN, jika sampah-sampah tersebut didiamkan akan merusak hutan mangrove dan ekosistem yang berada di sekitaran taman mangrove. Sejumlah petugas suku dinas lingkungan hidup Kepulauan Seribu memantau kawasan hutan mangrove yang berada di kawasan Muara Angke, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara yang masih dipenuhi sampah. Sampah-sampah yang menumpuk di kawasan ini didominasi sampah plastik yang sangat berbahaya bagi hutan mangrove. Sementara menurut Reza Cordova, peneliti pencemaran laut Pusat Riset Oceanografi BRIN menyatakan sampah-sampah ini terbawa oleh aliran kali di kawasan sekitar Jakarta. Diduga sampah-sampah tersebut sebagai akumulasi dari kawasan muara sungai dan kali yang berada di sekitar Jakarta. Reza juga menambahkan jika sampah-sampah ini didiamkan maka akan merusak hutan mangrove serta ekosistem yang berada di hutan mangrove termasuk ikan dan biota laut yang hidup di sekitaran hutan mangrove. Jika kawasan hutan mangrove ini terganggu, salah satunya akibat sampah plastik ini dia akan menyebabkan keseimbangan dari kawasan ekosistem mangrove akan mengganggu dan ujungnya nanti akan mengganggu produktivitas dari perikanan tersebut gitu. Akibat menumpuknya sampah, perahu pun tak dapat bersandar di bibir pantai hutan mangrove. Hingga kini belum diketahui sejak kapan awal keberadaan sampah-sampah di bibir pantai hutan mangrove Muara Angke, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Lagi-lagi WNA di Bali berulah. Kali ini sepasang bule yang diduga menenggak minuman keras sambil berkendara viral di media sosial. Kami segera kembali, tetaplah di iNews Sore.